namanya siapa. Ya Allah, selamatkanlah anakku dari mara bahaya, selamatkanlah anak-anakku ini dari perbuatan yang tidak menyenangkan, dan jadikanlah anak-anakku ini menjadi anak yang soleh-soleh. Itu Fatihah. Sing nomor telu nopo yang ketiga disangoni. Ojo terima Fatihah tok namun gak pernah nyangoni anak ini. Kabeh dipasrahno karo ustaze. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya halus, waalaikumsalam. Mohon maaf dengan sangat, langit begitu indah. Bulan purnama terang benderang tadi malam. Mohon kiranya Ustaz, saya belum bisa ngasih rasa utangi dulu dong Ustaz. Nanti ini gue konten ini tidak. Tapi yang betul apa? Jadi yang pertama tirakat, yang kedua Fatihah, yang ketiga apa? Sangoni. Kasih uang saku. Kalau yang nama tirakat apa Bu? Yang dimaksud tirakat adalah ikhtiar batin. Ikhtiar batinnya termasuk apa? Termasuk puasa. Kalau kita puasa Senin Kamis, ayo kita hadiahkan kepada anak-anak kita. Nggih. Kalau pondok ini yang biasanya suka puasa itu umiknya, bukan saya. Karena saya yakin umik ini adalah perwakilan dari jenengan-jenengan selaku ibunya. Namun jauh-jauh terus habis diposoni umiknya yang semua. Loh sampai itu saya bingung. Mas, izinkan saya hari ini berpuasa. Saya bingung tuh. Saya mau izinkan, nggak izinkan kayak mana? Nah kalau dia puasa terus, lalu saya kapan? Betul nggih? Ayo kita sama-sama puasai anak-anak kita. Ya Allah, besok insya Allah saya puasa Senin, saya hadiahkan untuk anak saya. Itu akan memberikan apa? Dampak yang sangat-sangat positif bagi putra-putrinya. Kalau nggak puasa, minimal itu sudah Bu. Paham nggih? Itu termasuk bagian tirakat. Minimal setiap subuh contoh. Oh ada anak yatim atau anak kurang mampu, kasih 2.000 5.000. Yang penting istiqomah. Ini sedekah saya hadiahkan untuk anak saya. Ya Allah. Atau yang paling ini yang dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh guru saya dulu Pak. Jadi saya baru ketemu. Guru saya dulu itu nanam pohon mangga, menanam pohon jambu itu di dekat apa? Di depan rumah beliau, di dekat jalan. Saya dulu perhatikan tuh, Romo Yai, ini banyak pohon jambunya dekat dengan jalan. Ketika orang ngambil kok nggak ditegur, nggak dilarang. Ternyata apa Bapak Ibu ketika kami tanya kepada kangkang dalem, nopo sih Yai kok tanaman yang begitu banyaknya kok ketika diambil oleh tetangga, diambil oleh orang lewat, kok tidak ditahan, kok nggak dilarang? Ternyata apa kata Yai? Itu adalah sedekah siri saya. Loh, kalau kita bayangkan tuh satu pohon jambu, yang kita kan hanya modal anaknya, kemudian hanya dipupuk beberapa kali. Nggih. Kemudian ketika dia berbuah, ada yang ngambil, sudah kok itu Bu. Jangan kok kadang diberodong sampai codot pun nggak boleh. Padahal codot nggak punya akal. Loh ini ternyata apa sirinya? Rahasianya adalah kita sedekah tanpa mengeluarkan biaya. Ya terus apa betul? Makanya dulu pernah sama saya sampaikan, ayo pondok ini silahkan ditanami buah apa saja terserah. Kan dulu pernah gitu ya Bu ya? Kalau yang punya jambu di rumah, taruh di pojok sana nggak apa-apa. Siapa tahu nanti buah diambil anak-anak kita. Sudah kok. Tapi kalau gini Ustaz, ini saya punya jambu, saya tanam di pondok Ustaz, tapi khusus anak saya yang ngambil nanti. Itu beda. Nah ini silahkan. Jadi kalau dulu zaman dulu saya itu, kalau bapak itu sering dapat tanaman dari tetangga-tetangganya.
dari murid-muridnya dulu. Ternyata ketika ditanam, ini bapak nggak undoh. Namun ketika ada sing ngaji bar magrib ngoten niku dipendeti nak wis kok. Lha niku yo rezekine napa sedekah jariah jenengan. Yang tanpa apa? Yang tanpa modal. Nggih paham nggih? Tapi ojo terus wah iki kata Ustaz Ulim ini termasuk sedekah yang tanpa biaya. Ya udah besok bawa jambu semua. Nanti yang wali santri sekian ratus niki bawa jambu semua. Ini jadi malah ladang jambu. Ini contoh gitu, contoh. Ketika di depan rumah jenengan tanami supaya apa? Nanti ketika ada yang ngambil menjadi sedekah bagian tirakat. Yang kedua adalah selain ditirakati harus difatihai Bu. Nggih, Fatihah nggih. Setiap sholat 5 waktu sempatkan dan sempatkan. Khusus di dalam Qur'an wajah jadi dilan bin siapa tirakati. Kalau sudah ditirakati, bagaimana yang ketiga? Adalah dikasih uang saku. Dikasih uang saku maksudnya bagaimana Bu? Dibiayai. Nah biayanya yang bagaimana? Kasih uang saku atau dinafkahi dengan sesuatu yang halal. Paham nggih? Kalau bisa yang betul-betul halal. Yang betul-betul halal. Ini tidak menyinggung siapapun, namun hanya mengingatkan contoh. Ustaz, ini saya itu kerjanya mohon maaf dengan sangat. Saya ini bangkitin Ustaz. Contoh nih, contoh. Namun sebisa mungkin kita pakai memang harta yang betul-betul halal. Itu untuk kita gunakan menafkahi anak-anak kita. Karena ini mempengaruhi betul. Pengaruh betul bagaimana otaknya bisa mencerna, pikirannya bisa menangkap pelajaran-pelajaran, hafalan-hafalan ini ternyata apa sangat mempengaruhi. Bagaimana kita ingin anak-anak kita soleh sementara setiap aliran darah yang kita berikan yang menjadi daging dalam tubuhnya yang diminum, yang dimakan adalah dari barang yang kurang halal. Ada lagi contoh, ada yang kerja di proyek, gak masalah. Proyek urusan proyek, namun usahakan dengan betul ada rezeki yang dipilah untuk khusus menafkahi anak-anak. Paham nggih? Dan mohon kiranya dimaklumi. Yang terakhir, ayo kita semangati anak-anak kita. Karena pilar pendidikan yang ada 3 ini Bu sudah tidak berfungsi. Pilar pendidikan zaman sekarang ada 3 ini sudah tidak berfungsi. Yang pertama apa? Sekolah. Sekolah kebanyakan sudah nggak ada fungsinya Bu. Betul. Maksudnya gimana fungsinya? Loh, gimana mau didik anak-anak ketika hanya mau ngerempet, hanya diselentik aja sudah kena hak. Betul nggih? Terus kemudian ada kebijakan dari atas, anak-anak wajib naik kelas semua. Kalau ada sekolah yang anaknya nggak naik kelas, maka sekolahnya yang akan diingatkan oleh dinas. Betul. Masa ada anak-anak kok pikirannya sama cerdasnya? Kelas 1 KKM-nya harus 75. Gak mungkin. Akhirnya apa? Para guru-guru ini apa? Memalsukan. Akhirnya apa? Ngatrol. Makanya kalau saya kasih ini gak pernah ngatrol Pak. Coba rapat pondok sampai delok sing 30 ditangi 30. Ora enek tak katul ora enek. Dumeh anake kok santrine ketoke buanteng. Enggak urusan ya. Tapi kalau sekolah sekarang itu tak terkenal. Terus ngomong boten. Apalagi nopo wis gurune ora tau dibayar akhirnya untuk sertifikasi akhirnya nopo? Gawe laporan-laporan. Alah wis lah apa-apa ngelokno daripada dilokne wong tuane. Terus ngono mboten Bu. Kadang enak sing Ustaz atau Pak Guru, Pak Kamil. Pokoknya
dalam rangka mendidik anak-anak saya, tegas nggak apa-apa, tapi jangan sampai main tangan. Ini loh, padahal anaknya sengaja ngamplongi kocone. Nah terus kami harus bagaimana? Di sekolah bukan pondok ya, ini contoh sekolah. Contoh sekolah. Sekolah sekarang tertekan dengan aturan-aturan yang Masya Allah. Maka pendidikan kita dahulu yang tahun 90-an, ya Pak Haji, mulai jenengan ketika sekolah ini, Masya Allah, lo beci abang ya beci abang, kan sama betul. Limo ya limo, papat ya papat. Lapor kalau orang tuanya mak, aku mau diselentik buku, nggak pernah tahu. Dan sekarang enggak, nah siapa yang berani? Bawa satu kombi. Suruh ala Nabi Muhammad Allahu Akbar. Maka sekolah sekarang kurang maksimal. Itu yang pertama. Pilar kedua apa? Keluarga. Nggak bisa dipungkiri dengan saya. Apakah ketika anak-anak bapak ibu ini saya liburan kemarin mampu 24 jam untuk mengingatkan sholat-sholatnya? Kalau tak nanglet, mampu nopo mboten? Urusan uang besar, urusan lebih kerja, ya ini ngomongi kok. Lah piye nek hormati anakku? Lah kira apa? Main HP terus, ini terus nopo mboten? Game terus. Kemarin tuh ada anak yang izin karena sakit. Jangan dikira saya itu nggak pernah keliling bu. Rumah-rumah wali santri yang saya ketahui itu saya kelilingi. Ternyata apa? Di depan teras main HP lu jadi loro. Oke. Jadi keluarga ini sebenarnya pilar untuk pendidikan anak-anak kita ini sudah fungsinya sudah gak maksimal. Terus nomor betul. Sudah sampai rasakan. Terus nomor betul. Yang jadi guru lah, jadi guru nih menurut saya, guru SD, guru SMP ini kemudian guru-guru gitu. Saya ini sekolah sakit, kasihan sekolah itu sekarang. Keluarga juga nggak bisa apa, mengingatkan anaknya, katanya kasihan. Biarkan tidur pak, biarkan tidur. Tapi kan ini saatnya sholat bu, nggak apa-apa. Gitu. Jadi ketolong, ayo kita sebagai keluarga, ayo kita fungsikan lagi sebagai pilar pendidikan umum anak-anak kita. Yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan itu sudah sebenarnya pilar pendidikan yang sukses. Namun kenyataannya lingkungan sekarang Masya Allah, kalau ada anak yang di rumah sudah dikasih motor, akhirnya trek-trekan. Ini semua betul. Jadi aku mohon maaf, cari lingkungan yang betul. Maka dari itu syukur kita kepada Allah, anak-anak jenengan, hati jenengan masih mau terpaut dengan pondok pesantren. Senakal-nakalnya anak di pondok itu insya Allah sebaik-baiknya anak di luar. Terus ngomong betul. Harus kita syukuri, harus kita dukung, semangati. Bu, aku gak kerasan bu, aku betah pengen mulai. Yonan, ayo nan. Ibu dukung. Pondok apa ibu? Aku tak ngerti kok, saya lihat kamu semakin burus. Apa kurang makan? Itu semangat bu. Ayo disemangati. Bu, saya pulang bu, saya gak betah. Nah, ini demi kebaikanmu. Nah, ini demi cita-citamu. Nah, ini demi orang tuamu. Nah, kelak ketika kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala dimintai pertanggungjawaban, bagaimana engkau mendidik anak-anakmu? Saya bisa menjawab dengan tegas. Saya bisa menjawab dengan apa? Dengan bangga. Ya Allah, anak saya sudah saya sekolahkan, saya didik di pondok pesantren, sudah hafal Quran ya Allah. Maka mahkota yang dipakaikan kepada aku anakku. Terus nomor betul. Mau tenayu semangati. Makanya ketika ada anak yang mau keluar, saya kok tidak kebut-kebuti boten. Anaknya sebagai muslim, sesama muslim saling mengingatkan. Bagaimana Bang? Saya kasih waktu 5 atau 7 hari. Tolong dipikirkan lagi. Karena kenapa Bapak Ibu, kalau sudah masuk ke lingkungan yang tidak bisa kita kontrol, yang tidak bisa kita kendalikan, tidak mungkin, kemungkinan ya bisa mungkin saja sudah kenal narkoba, sudah kenal minuman keras, ini betul. Dan itu aja yang dapat kami sampaikan.
dari itu, mari bersama kita saling mengingatkan antara wali satu, wali santri yang satu dengan wali santri yang lain, saling mengingatkan. Kita keluarga Mislatul Alik Center bukan hanya di dunia, semoga kelak kita dikuburkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma